Oke, saya akan sedikit memberikan informasi atau penjelasan tentang bagaimana cara open posisi. Kita lihat di sini kalau terjadi indikasi kita bermain di wilayah konfirmasi. Oke, di sini terjadi pelemahan daripada seller. Aduh, dia udah terlanjur naik. Jadi kita cari dalam satu kolom atau dalam satu periode, kita mencari titik-titik kelemahannya antara buyer dan seller. Jadi kita open posisi pada saat terjadi pelemahan. Jadi di setiap pergerakan atau setiap momen kita bisa mengambil dalam satu periode itu satu titik OP. Kita bisa mengetahui apabila terjadi kenaikan, kita cari pelemahan-pelemahan daripada seller. Jika terjadi penurunan, kita bisa cari pelemahan-pelemahan daripada buyer. Ingat, tren tidak boleh dilawan. Tren ini terjadi kenaikan. Kita lihat candle yang terbentuk ini. Oke, terjadi penurunan seperti ini. Kita bisa nge-buy. Kita ambil momen-momennya, kita ambil momen perlawanan daripada seller buyer. Kita lihat candle hammer, kepala ke bawah, biasanya membentuk atau mengikuti bodinya, tapi di sini saya mengambil perlawanan daripada buyer karena ada terjadi kebocoran di atas. Artinya seller rasa buyer. Nah, kita lihat ini menjadi wilayah indikasi lagi. Kita mengambil setelah candle ini berjalan, dia akan masuk ke wilayah indikasi. Lihat, ini kita mengambil perlawanan daripada buyer. Secara garis besar tren lagi penurunan. Nah, ini kan wilayah indikasi. Kita nunggu periode berikutnya. Jangan terburu-buru untuk mengambil keputusan. Jadi kita harus membaca setidaknya 3 candle untuk mengambil keputusan untuk open posisi. Baik, kita tunggu. Secara garis besar tren penurunan. Jadi apabila kita tidak mengetahui atau menghafal pola candle atau candle ini namanya apa, setidaknya kita tahu tren, kita tahu pelemahan, kita tahu pembatalan, kita tahu arah harga penerusan. Kita tidak perlu menghafal yang ini itu. Intinya dalam satu periode kita bisa mengambil suatu keputusan dari pelemahan atau penerusan daripada candlestick itu. Oke, ini dia masuk ke candle informasi. Indikasi. Yang pertama adalah informasi, yang kedua adalah indikasi. Kita masuk ke wilayah konfirmasi. Kita lihat, kita bandingkan ketiga candle ini. Secara garis bodinya lebih besar daripada candle indikasi informasi. Kita lihat terjadi perlawanan, terjadi sideways lagi. Terjadi sideways, kalau arah tren awalnya kenaikan, penurunan, pasti akan terjadi penurunan lagi. Nah, kalau tidak percaya, kita bisa OP 2 menit atau 3 menit untuk wilayah penutupan konfirmasinya saat dia terjadi kenaikan ke atas nanti. Oke, wilayah kita bisa ambil di sini. Kita mengambil 3 menit. Kita bisa persiapkan 2 menit untuk membaca candle berikutnya. Oke, terjadi pelemahan lagi, kita ambil lagi 2 menit. Kita bisa ambil 2 menit dari atas. Bermain untuk membaca pola candlestick dan membaca arah harga. Jadi kita harus mengetahui dalam satu periode itu yang mendominasi atau yang lebih kuat arahnya itu kemana. Kita juga harus perhatikan grafik. Teman-teman, ingat bahwa grafik ini penting sekali untuk kita perhatikan setiap pergerakannya.
Di sini kita bermain tentang tren dan pola candle. Kita juga harus memperhatikan daripada grafik itu. Kita bisa ambil lagi 1 menit. Oke, dia terjadi pelemahan. Aduh, terlambat. Kita masuk ke wilayah indikasi konfirmasi. Di sini kita sudah dapat mengetahui bahwa arah harga dalam satu periode itu ada 2, yaitu bisa terjadi koreksi, kesempatan kita untuk mengambil koreksi, dan bisa meneruskan tren itu kita juga bisa mengambil penerusan trennya. Oke, kita lihat. Kita bisa mencari untuk mengambil titik pantulnya dia. Oke, kita bisa buy di sini. Kenapa saya buy di situ? Saya mengambil koreksinya dia. Karena dalam satu periode itu pasti ada perlawanan antara buyer dan seller. Di sini saya mengambil perlawanan dari buyer, kesempatan kita. Kita juga harus mengetahui grafiknya, gerakan dari grafik itu. Apabila terjadi percepatan, itu adalah bentuk reversal. Apabila terjadi perlambatan, itu adalah kesempatan untuk meneruskan. Jadi di sini kita atas dapat, bawah dapat. Ya, dalam satu periode ya, dari time frame yang ini ke sini, di sini kita bisa mengambil 2 kesempatan. Terjadi pelemahan, kita mengambil reversal. Terjadi penerusan, kita bisa meneruskan arah harga tersebut. Oke, mungkin ini sedikit penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya kita bisa menganalisa bersama nanti di Gmeet berikutnya. Terima kasih, sekian dan terima kasih. Selamat sore, semoga dengan penjelasan singkat saya bisa dapat dipahami, dimengerti. Jadi kalau pada saat kita open posisi pun tidak terburu-buru mengambil keputusan. Ingat, money management itu sangat penting, psikologi kita juga sangat penting, karena teknik itu cuma 20%, yang 80% adalah psikologi dan money management. Oke, sekian, terima kasih. Oke, saya akan sedikit memberikan informasi atau penjelasan tentang bagaimana cara open posisi. Kita lihat di sini kalau terjadi indikasi kita bermain di wilayah konfirmasi. Oke, di sini terjadi pelemahan daripada seller. Aduh, dia udah terlanjur naik. Jadi kita cari dalam satu kolom atau dalam satu periode, kita mencari titik-titik kelemahannya antara buyer dan seller. Jadi kita open posisi pada saat terjadi pelemahan. Jadi di setiap pergerakan atau setiap momen kita bisa mengambil dalam satu periode itu 1 titik OP. Kita bisa mengetahui apabila terjadi kenaikan, kita cari pelemahan-pelemahan daripada seller. Jika terjadi penurunan, kita bisa cari pelemahan-pelemahan daripada buyer. Ingat, tren tidak boleh dilawan. Tren ini terjadi kenaikan. Kita lihat candle yang terbentuk ini. Oke, terjadi penurunan. Penurunan seperti ini, kita bisa nge-buy. Kita ambil momen-momennya. Kita ambil momen perlawanan daripada seller, buyer. Kita lihat candle hammer, kepala ke bawah, biasanya membentuk atau mengikuti bodinya, tapi di sini saya mengambil perlawanan daripada buyer karena ada terjadi kebocoran di atas. Artinya seller rasa buyer. Nah, kita lihat ini menjadi wilayah indikasi lagi. Kita mengambil, setelah candle ini berjalan, dia akan masuk ke wilayah indikasi.
Kita lihat ini, kita mengambil perlawanan daripada buyer. Secara garis besar tren lagi penurunan. Nah, ini kan wilayah indikasi. Kita nunggu periode berikutnya. Jangan terburu-buru untuk mengambil keputusan. Jadi kita harus membaca setidaknya 3 candle untuk mengambil keputusan untuk open posisi. Baik, kita tunggu. Secara garis besar tren penurunan. Jadi apabila kita tidak mengetahui atau menghafal pola candle atau candle ini namanya apa, setidaknya kita tahu tren, kita tahu pelemahan, kita tahu pembatalan, kita tahu arah harga penerusan. Kita tidak perlu menghafal yang ini itu. Intinya dalam satu periode kita bisa mengambil suatu keputusan dari pelemahan atau penerusan daripada candlestick itu. Oke, ini dia masuk ke candle informasi, indikasi. Yang pertama adalah informasi, yang kedua adalah indikasi. Kita masuk ke wilayah konfirmasi. Kita lihat, kita bandingkan ketiga candle ini. Secara garis bodinya lebih besar daripada candle indikasi informasi. Kita lihat terjadi perlawanan, terjadi sideways lagi. Terjadi sideways, kalau arah tren awalnya kenaikan, penurunan, pasti akan terjadi penurunan lagi. Nah, kalau tidak percaya kita bisa OP 2 menit atau 3 menit untuk wilayah penutupan konfirmasinya saat dia terjadi kenaikan ke atas nanti. Oke, wilayah kita bisa ambil di sini. Kita mengambil 3 menit. Kita bisa persiapin 2 menit untuk membaca candle berikutnya. Oke, terjadi pelemahan lagi, kita ambil lagi 2 menit. Kita bisa ambil 2 menit dari atas. Nah, kita bermain untuk membaca pola candlestick dan membaca arah harga. Jadi kita harus mengetahui dalam satu periode itu yang mendominasi atau yang lebih kuat arahnya itu kemana. Kita juga harus perhatikan grafik. Untuk teman-teman, ingat bahwa grafik ini penting sekali untuk kita perhatikan setiap pergerakannya. Di sini kita bermain tentang tren dan pola candle. Kita juga harus memperhatikan daripada grafik itu. Kita bisa ambil lagi 1 menit. Oke, dia terjadi pelemahan. Aduh, terlambat. Kita masuk ke wilayah indikasi, konfirmasi. Di sini kita sudah dapat mengetahui bahwa arah harga dalam satu periode itu ada 2, yaitu bisa terjadi koreksi, kesempatan kita untuk mengambil koreksi, dan bisa meneruskan tren itu kita juga bisa mengambil penerusan trennya. Oke, kita lihat. Kita bisa mencari untuk mengambil titik pantulnya dia. Oke, kita bisa buy di sini. Kenapa saya buy di situ? Saya mengambil koreksinya dia. Karena dalam satu periode itu pasti ada perlawanan antara buyer dan seller. Di sini saya mengambil perlawanan dari buyer, kesempatan kita. Kita juga harus mengetahui grafiknya, gerakan dari grafik itu. Apabila terjadi kecepatan itu adalah bentuk reversal. Apabila terjadi pelambatan itu adalah kesempatan untuk meneruskan. Jadi di sini kita atas dapat, bawah dapat. Ya, dalam satu periode
dalam satu periode dari time frame yang ini ke sini, di sini kita bisa mengambil dua kesempatan. Terjadi pelemahan, kita mengambil reversal, terjadi penerusan, kita bisa meneruskan arah harga tersebut. Oke, mungkin ini sedikit penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya kita bisa menganalisa bersama nanti di Gmeet berikutnya. Terima kasih, sekian dan terima kasih, selamat sore. Semoga dengan penjelasan singkat saya bisa dapat dipahami, dimengerti. Jadi pada saat kita open posisi pun tidak terburu-buru mengambil keputusan. Ingat, money management itu sangat penting, psikologi kita juga sangat penting, karena teknik itu cuma 20%, yang 80% adalah psikologi dan money management. Oke, sekian, terima kasih.